sesungguhnya nggak cuma media Indonesia loh yang dituding bertanggung jawab. Semua media di dunia ini dianggap ikut membuat deg-degan soal isu corona ini. Ya karena kan emang ini virusnya kan virus mendunia ya, gitu loh, dari satu kota kecil lah ya, maksudnya Wuhan gitu. Kemudian di situ ternyata ada universitas internasional, ada seperti kemarin kan ada 238 pelajar kita. Jadi emang ini kemana-mana. Kemudian ada turis Cina yang ke seluruh dunia juga. Jadi ini memang secara global penyakit ini memang ada di mana-mana. Bahkan di Italia. Tapi kan Mbak Eski selalu bilang gini, jadilah media yang merah putih. Gitu. Iya, karena menurut saya kalau misalnya tadi Rosi kasih contoh, di dunia manapun juga ada hoaxnya, ada media yang ngaco gitu ya. Ya pasti ada, nggak usah ada corona juga pasti ada. Tapi maksud saya kalau misalnya isunya bukan seperti ini yang mengkhawatirkan semua orang, kita jadi sering curiga, orang teman bersin dulu bless you. Sekarang gila jauh-jauh dari gue, gitu kan, gitu loh. Nah ini kan menurut saya perubahan yang luar biasa loh. Nggak main-main ini gitu ya. Nah bagaimana teman-teman media ini, bahasa saya kalau yang media online atau yang tadi Mas Toto sebut TV, rating, share, sekali-sekali CSR lah sama kita-kita publik ini gitu ya. Jadi kasihlah edukasi gitu ya, kasihlah edukasi. Kalau misalnya kayaknya kurang paham, ada dokter Jaka, ada dokter yang lain-lain gitu ya, bisa tanya ini maksudnya apa. Tapi di media sebenarnya ada panggilan untuk melakukan ini juga. Sebelum pemerintah membuat pernyataan ada positif itu. Kami di Asosiasi Media Cyber itu membuat semacam clearinghouse bersama untuk ngecek fakta-fakta yang muncul di media sosial. Dan media sosial ini sebenarnya yang saya mau mengatakan kerap menjadi sumber kekisruhannya, dan media sebenarnya punya panggilan untuk mengecek itu, dan kami lakukan itu. Karena menarik nih Nu, karena masuk nih warganet bilang hoax dan simpang siur berita semakin merebak sejak media-media mainstream juga ikut-ikutan menggunakan teknik clickbait yang diadopsi dari teknik yang biasa digunakan content provider sosmed. Media mainstream berperan jadi agen kekacauan juga dalam pemberitaan corona ini. Ya harus diakui memang ada yang melakukan itu, karena ada kepentingan di balik pemberitaannya, ada kepentingan industri, ada kepentingan bagaimana dia harus punya. Mengapa penting clickbait? Ya untuk dapat pembaca, dan pembaca itu belakangnya adalah clickbait itu pasti negatif? Nggak selalu sebenarnya. Sebenarnya itu teknik untuk menarik perhatian pembaca. Bahwa kemudian dipakai untuk kepentingan menarik sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, itu clickbait yang keliru. Clickbait adalah penting, sama seperti kalau kita diajarkan dalam jurnalisme bikin judul ya harus menarik ya, nggak mungkin bikin judul yang TV harus eye catching, kalau tidak nonton. Dan salah satu tugas media itu. Tapi urusannya menurut saya tuh gini, clickbait itu kalau dia memancing atau menggoda orang untuk masuk boleh. Yang tidak boleh adalah kalau dia menyatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi judul berbeda dengan isi. Nah yang saya juga cemaskan dari diskusi kita ini adalah kalau kita memotret kondisi sekarang ini, bahasa Eski merah putih, bahasa Mas Toto nasionalisme, adalah kita kemudian kehilangan profesionalisme dalam pengertian bahwa kita dituntut untuk menyajikan berita loh. Jadi jangan sampai, maksud saya Eski, jangan sampai kecemasan itu kemudian membuat kita menyembunyikan sesuatu di belakang. Itu harus dimunculkan. Saya sependapat dengan Eski. Dari awal kan saya tadi bilang, di awal saya bicara, saya bilang kritik pemerintah. Silakan. Saya bilang gitu. Tapi ada edukasinya dong media. Kemudian kalau tadi sekarang kan dunia sosmed. Macam-macam lah ya hoax itu dan segala macam. Gitu ya. Nah media kan bisa menilai yang bisa diambil yang mana. Common sense kita kan juga harus main. Gitu ya. Itu harus main. Nah saya tadi kalau Arief menceritakan soal jurnalisme tapi kan saya ingin luruskan bahwa setuju dong kritik pemerintah, karena media adalah utamanya menjadi pilar demokrasi, kritik pemerintah. Sebaliknya juga kalau misalnya memberikan edukasi gitu kan, itu kan juga apakah media memang punya peran untuk mengedukasi itu? Iya juga. Tapi jangan sampai media, kita juga sering dapat kritik begitu, misalnya media sekarang jadi kayak buzzernya pemerintah gitu. Enggak juga. Jangan sampai media itu jadi buzzernya pemerintah. Saya malah lihat sebaliknya loh, media sekarang enak benar bisa ngeritik pemerintah. Coba Orde Baru. Lenyap saya semuanya boleh kasih kan. satu poin? Enggak, maksud saya dari statementnya Arief, tadi Arief menyebut soal jurnalisme damai. Itu kan tidak menghilangkan fakta, gitu ya, harus kita tulis gitu loh. Nah tadi makanya saya bilang kalau situasinya tidak begini,
Saya kalau baca ngomel-ngomel selesai ya, nyinyir-nyinyir lah dikit gitu ya, ketawa-ketawain, ledek-ledekin teman. Ini situasinya nih global seperti ini. Itu yang tadi saya kasih contoh, kalau teman kita bersin dulu kita bless you. Sekarang kita jauh-jauh lu dari nambahin gue sedikit lo aja, kayak gitu Eski. loh. Saya nambahin sedikit Ada aja. perubahan. Kan ruang geraknya si media itu sebetulnya adalah antara satu, dia harus mengungkap apa yang menjadi kepentingan publik. Iya. Di sisi lain adalah dia terhambat atau dibatasi oleh etik. Jadi disitulah dia bermain gitu. Jadi jangan sampai kecemasan kita bahwa media itu harus patuh pada etik membuat kita menjadi menyembunyikan informasi. Itu yang jadi concern saya. Ya. Jadi saya Jangan setuju. sampai Oke, dong justru. Iya, itu Saya boleh dia kasih maksud saya. satu poin yang lain? Oke, kenapa? Gini, Masih terkait sama ini loh, soalnya masih. kita antara tetap profesional gitu. Ya, persis. Dan ini juga terkait dengan jurnalisme damai yang tadi disinggung oleh Arief dan Eski. Maksud saya begini, saya nggak tahu apakah ini sudah waktunya atau belum, tetapi kita melihat bahwa dengan kepanikan seperti ini, tapi di sisi yang lain kita juga mendengar ada berita baiknya. Bahwa ada banyak, di beberapa tempat di dunia, banyak pasien yang sembuh. Iya. Ya. Iya, iya. Ya, artinya lalu kemudian di Indonesia juga mungkin pemberitaan-pemberitaan bisa mulai diarahkan ke sana. Kalau memang sudah ada yang memang diketemukan, dirawat dan kemudian akhirnya sembuh dan lain-lain. Artinya tidak selalu berita-berita buruk yang muncul, tetapi juga berita-berita yang Satu baik. hal yang saya usulkan pada Pak Muldoko kemarin siang adalah bahwa apabila ada orang yang sehat, itu harus dicontoh hebat bahwa ini harapan ini. Jadi jangan takut, ini bisa sembuh. Mas Toto, sebaliknya begini Mas Toto, ketika di bulan Januari sampai pertengahan Februari pemerintah tampak masih tenang-tenang sebelum ada 2 orang itu, maka tugas media adalah mencari. Ketika dia kurius bahwa masa sih nggak ada, dia cari. Itu boleh dan itu harus. Sepanjang dia berjalan di atas koridor yang saya bilang tadi.